Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih bertemu di bulan yang suci ini, bulan yang haram di antara 4 bulan yang lainnya, yakni bulan Muharram. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Bana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini, dari zaman di mana kendaraan dari unta hingga ke zaman yang mana teknologi berkembang dengan pesat ini. Masih hangat di benak kita beberapa hari yang lalu mengenai Tahun Baru Islam. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai Tahun Baru Islam. Apa sih makna Tahun Baru Islam? Makna Tahun Baru Islam yang pertama adalah dimaknai sebagai suatu hal yang sangat penting, yakni hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah menuju ke Madinah untuk menyisiarkan agama Islam, sehingga Islam dapat berkembang pesat seperti saat ini. Makna Tahun Baru Islam yang kedua, yakni sebagai bentuk perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya untuk melakukan suatu perjuangan dakwah yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan resiko, yang tak pernah lelah untuk melakukan suatu perjuangan. Bulan Muharram disebut juga sebagai Syahrullah, yang artinya bulannya Allah. Oleh karena itu, kita alangkah lebih baiknya pada bulan ini melakukan suatu perbuatan yang baik, perbuatan yang taat, perbuatan yang mana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hal yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan puasa sunnah. Puasa sunnah apa aja yang bisa kita lakukan pada bulan Muharram ini? Yang pertama adalah puasa Tasyu'a. Puasa di mana pada hari ke-9 Muharram, di mana puasa ini memiliki hikmah agar kita tidak menyerupai dengan umat sebelumnya. Selanjutnya, puasa apa lagi nih yang bisa kita lakukan? Yakni puasa Asyura, puasa bulan 10 Muharram. Puasa ini memiliki keistimewaan, yakni keistimewaannya adalah untuk menghapus dosa kita setahun yang lalu. Namun dengan demikian bukan berarti kita bebas melakukan suatu perbuatan dosa saat ini, tapi kita harus tetap istiqomah melakukan suatu perbuatan yang baik. Meskipun kita puasa Asyura, bukan berarti kita bebas dari dosa. Seperti itu. Nah, setelah puasa, langkah apa lagi nih yang bisa kita lakukan? Yang kedua adalah hijrah. Hijrah pada zaman dahulu dimaknai sebagai suatu hal, hijrahnya perpindahan tempat Rasulullah dari Mekah menuju ke Madinah. Namun, hijrah saat ini kita maknai sebagai suatu perbuatan di mana kita harus melakukan suatu perbuatan, meninggalkan hal-hal yang buruk, menuju ke hal-hal yang baik. Hijrah merupakan suatu tekad yang kuat untuk maju dalam hal kebaikan agar kita mencapai ridhonya Allah. Nah,
apa nih hal yang harus kita lakukan sebelum hijrah untuk mencapai ridhonya Allah? Pastinya yang pertama kita lakukan adalah niat. Oleh karena itu, mengapa dalam Arba'in An-Nawawi hadis pertama yang dibahas, yang dikumpas dengan tuntas adalah hadis yang kaitannya dengan niat dan hijrah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Yang artinya bahwa segala sesuatu itu berawal dari niatnya. Barang siapa yang niatnya baik, pasti ujung-ujungnya juga akan baik, mendapatkan ridhonya Allah. Kurang lebih seperti itu. Dan barang siapa yang hijrahnya itu bukan karena Allah, tentu dia tidak akan mendapatkan ridhonya Allah pula. Wallahu a'lam bishawab. Selain itu, hijrah itu bukan karena kita misalnya nih mencintai seseorang. Awalnya kita be aja nih. Nah, kita tahu orang itu soleh, kita langsung hijrah. Nah, hati-hati dengan niat yang seperti itu. Yang kedua, tidak hanya niat, tentunya kita juga harus meninggalkan maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan. Nah, gimana nih caranya agar kita bisa meninggalkan maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan? Carilah lingkungan yang positif. Bergaullah dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang sama-sama saling mau menasehati dalam hal kebaikan. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, perbanyaklah untuk berdoa agar kita selalu diberi keistiqomahan dalam hal kebaikan. Berdoalah agar Allah senantiasa memberikan kita petunjuk untuk selalu berada di jalannya, seperti Rabbana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hal yang tidak kalah penting adalah introspeksi diri. Sayyidina Ali berkata, jadilah seseorang yang baik di hadapan Allah, buruk di hadapanmu sendiri, dan jadilah orang biasa di hadapan manusia. Maksudnya apa nih? Baik di hadapan Allah. Maksudnya agar kita senantiasa meningkatkan diri kita, meningkatkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita, senantiasa mempertebal keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah dengan cara perbanyak beramal soleh. Terus yang kedua nih, jadilah manusia yang paling buruk di hadapan dirimu sendiri. Maksudnya, agar kita itu terhindar dari perbuatan riya, perbuatan ujub, perbuatan sum'ah, dan hal-hal yang nantinya justru akan menuntun rasa pada diri kita itu seperti rasa membanggakan diri sendiri. Nah, yang kedua ini bukan berarti kita harus rendah diri ya, tapi agar kita terhindar dari perbuatan negatif itu tadi. Terus yang ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan manusia. Maksudnya agar kita itu senantiasa bisa menempatkan diri kita pada tempatnya, tidak merasa lebih tinggi ataupun merasa lebih rendah. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai penutup kata. Saya ingin membuat sebuah kutipan yang saya ambil dari sabda Rasulullah SAW. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menghisap dirinya sendiri dan juga orang yang mampu mengingat kematiannya sehingga dia beramal baik untuk jalan dia menuju kematiannya sebagai bekalnya. Dan orang yang lemah adalah orang yang mana dia mengikuti hawa nafsunya sendiri. Selamat tahun baru Islam, selamat tahun baru Hijriah. Semoga kita senantiasa dalam hal kebaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.